bersama kita di Podcast Pojok Kosan, di mana obrolan penting nggak penting dan diskusi serta sharing-sharing santai yang akan membuka sudut pandang baru. Dan di kosan ini kami selalu bercerita tentang hal apa saja yang ada lewat di kepala. Alright. Oke. Udah lama kita ke podcast, padahal baru beberapa kali doang ya. Dan gue mau ada pembahasan nih, Bre. Oke. Apa tuh? Lu kadang masih percaya gak sih sama yang namanya hal goib, sama mistik gitu? Ya entah kayak banyak kan yang berkeliaran di mana ada penampakan, something yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Kira-kira lu pada percaya ya? Duluan bang. Kalau gue pribadi ya, gue nggak percaya. Karena emang nggak bisa nggak bisa dibuktiin secara logika. Ya, benar. ya kalau emang ada, mana buktinya gitu loh. Kalau dari gue, Menurut gue mah ya percaya nggak percaya bang. Menurut gue mah kayak nggak bisa masuk ke pikiran gue aja. Logika gue nggak jalan kalau lihat dari gitu kan. Tapi juga gue belum pernah lihat. Iya betul. Gak mau lihat juga. Bahkan mungkin kalau dari pendapat gue nih ya Bre, semuanya gue dengan kepercayaan yang gue pegang itu kan di dunia ini ya kita hidup berdampingan gitu. Let's say dimana kan kita ada dua alam yang dalam artian emang gaib dan nyata. Tapi itu gue belum sempat baca-baca lagi, bukannya bermaksud gue nggak percaya dengan hal seperti itu atau lu tuh kayaknya nggak punya keyakinan. Gue punya keyakinan, kepercayaan, tapi dalam artian tuh gue maksudnya apakah emang makhluknya seperti itu, bentuknya seperti itu gitu. Yang dimana kan kalian tahu sendiri ya, dimana film-film tuh banyak yang berbentuk pocong tuh kayak permen subus gitu kan. Kuntilanak seperti ibu rumah tangga yang berbaju polos putih gitu, gamis lah. Bahwasannya kan kayaknya ya yang di film gitu. Dan selama gua mendengar hal itu gitu, dengan pengalaman gue yang berapa tahun ya gue di dunia, ya gue nggak pernah ngeliat hal itu gitu. Dalam artian nyata gitu ya. Kalau di film oke, nyata dalam bentuk film gitu deh. Tapi ya dalam langsung gitu enggak sih. Iya. Tapi gue pernah mendengar ini abang, kayak kita emang hidup berdampingan ya sama hal-hal kayak gitu. Tapi yang gue tangkap itu bukan tentang hantu, setan itu gue kurang ini sih. Tapi kalau jin, gue masih ada kayak rasa percaya kalau jin itu emang ada gitu. Kalau gue sama sih. Kalau gue juga, kalau jin ya oke, emang ya dari kepercayaan gue kan emang apa ya, makhluk gue itu ada gitu. Tapi kalau soal yang adanya penampakan, terus adanya hal-hal mistis yang ada di Indonesia itu gue nggak percaya. Bahkan kayak banyak ya kita sebut anomali goib itu kayak babi ngepet, terus genderuwo yang bentuknya emang dalam artian itu serem banget sih. Nah kalau soal penampakan menurut gue emang gue ngomong secara ilmiah ini ya. Makanya kalau secara ilmiah sebenarnya kan itu cara kerja otak kita kan gitu. Otak kita yang emang lagi error gitu. Terutama pada saat kita di tempat yang sepi, tempat gelap dan tempat baru tuh otak kita tuh ngerespon bahaya. Jadi kalau tiba-tiba di tempat yang sepi itu tiba-tiba kita ngerasa merinding tuh sebenarnya emang gara-gara otak kita ngerespon keadaan itu, terus sehingga tubuh kita tuh ngerasain merinding gitu. Nah, semakin otak itu merasa terjaga, otak tuh kadang error gitu, bikin objek yang sebenarnya tuh nggak ada gitu, karena emang lagi error aja gitu. Jadi ya kayak emang dari faktor film-film itu tadi, adanya film-film horor gitu ya, adanya gambaran hantu itu seperti apa, terus yang kita lihat, kita konsumsi, ya otak kita malah membuat visual itu gitu.
Tapi kenapa kalau emang setan ada, penampakan ada di tiap kota di Indonesia itu beda-beda bang? Nah, daerah itu ya. Nah. yang perlu ditanyakan itu Iya, ya. itu kayak di Kalimantan ada kuyang, Iya. kalau di kita ya pocong, kuntilanak, genderuwo kayak gitu. Kenapa nggak satu style aja gitu, rata gitu Iya. kan? Ya kayak manusia, ya manusia pada umumnya segitu, Nah, kita gitu kan, gitu kan. Betul. Gitu. Nah, oh ya, kalau soal daerah itu ya, jadi kan tiap daerah di Indonesia itu kan ada ya berbeda-beda, bahkan di tiap negara ya beda-beda gitu. Ya. Nah, tapi lu pernah nggak sih denger Papua punya setan? Maksudnya punya penampakan tersendiri dari setan gitu, terkhususnya? Enggak lah, gue belum denger sih. Soalnya yang gue cuma tahu itu kan kayak kanibalisme. Nah, itu gua nah justru itu karena emang apa ya, di Papua tuh adanya kanibal itu, jadi mereka nggak percaya soal goib-goib itu, nggak percaya karena yang ada tuh di situ kanibalisme itu gitu loh, suku yang emang bener-bener makan orang, jadi mereka lebih takut itu daripada hal-hal yang nggak nyata gitu loh. Ya masa kalau misalnya ada tuh di Papua gitu langsung makan orang kan? Nah, enggak. Nah, itu lebih serem kan? Itu lebih serem lagi. Dan nggak jauh deh, kayaknya saya sorry gue bilang ini bahkan beda agama aja kayaknya beda gitu. Ya masa melihat di rumah angker lah, let's say gue lihat rumah angker itu entah bekas perang atau beda kepercayaan, maksudnya ya pokoknya angker lah ya, sorry gue ini ralat lagi. Di situ ada hantu atau sosok makhluk astral pakai jas. Kan banyak yang di mana kepercayaan lain tuh menggunakan jas dalam upacara kematiannya, atau enggak emang pas ya pokoknya emang di rapi lah, berpakaian rapi lah. dandanin gitu lah ya. Iya. Nah, pasti kalau yang gue lihat tuh, ada rumah angker, terus di situ ada orang yang berpakaian jas. Masa gue bilang itu pengusaha yang mau beli rumah itu? Bang interview bang. Iya. Ulah marah gue. HRD dong. Ya, itu. Terus masa gue bilangnya kayak, ih hantu, sorry ya, gue maaf banget gue bilangin hantu nomis gitu. Ya kan? Nomis. Iya. Iya. Ini kenapa kok beda gitu? Kenapa gitu loh? Terus di Indonesia juga kan upacara tentang pemakaman itu kan ada yang beda-beda kan. Ada yang dibakar, ada yang tadi yang si Cal disebutin dia pakai jas, sedangkan di kepercayaan kita Islam kan di kain kafan dibungkus gitu kan. Tapi ya itu, kenapa kok kalau memang ada itu kenapa harus beda-beda gitu? Iya betul. Masa ya yang ini maaf aja nih ya, Iya. pas di sono udah di alam barzah sono ganti kostum, nah, nggak mungkin dong, iya nggak? Iya. Ini lu pakai ini nih biar sama kayak kita, kan masuk akal kan gitu kan? Iya. Dapat bajunya dari mana ya? Nah itu Bahkan ya kita nggak menutup kemungkinan dong kalau emang di Islam ini kan dibungkus kain kafan kan. Iya. Nah itu kan sudah. Ciko. Sorry. Ya Ciko. sabar Ciko, sabar Ciko. Ini yang lebih serem sih. Sabar Ciko. Dan yang dimana kan harus dibungkus kain kafan, entah laki-laki atau perempuan. Nah, itu coba pertanyaannya, kuntilanak apakah dicopot-congkan atau gimana? Nah, masa itu tahu dia pakai jubah gitu kan? Iya betul. Nah. Mungkin kita juga nggak tahu historinya. Iya. Entah kuntilanak itu dari mana sih? Benar-benar. Iya, konteks dari hantu aja kita nggak tahu gitu. Apakah itu roh dari orang yang sebelumnya meninggal, atau emang itu tuh udah makhluk yang udah ada gitu tuh kita nggak tahu gitu. Kecuali kalau yang gue imanin ya, yang gue percaya itu jin gitu ya, karena itu emang makhluk yang ada. Iya betul. Tapi kan pada dasarnya kita beda alam gitu. Kita tuh hidup berdampingan tapi beda alam gitu, kayak yang kalau gue pelajarin tuh bumi
terus ada bayangannya gitu. Nah mereka tuh hidup di bayangan kita. Iya, betul. Jadi ya kita beda alam, nggak bakal ketemu itu loh. Maksudnya orang-orang yang bisa ngelihat setan atau hantu tuh punya ilmu apa bisa sampai ke sana gitu loh. Iya. Ya, lagi entah kalau ada yang bisa berpendapat dan menentang dengan hal yang kita bicarakan, boleh komen aja. Coba, kita kan masih emang awam, dan dimana ini tuh sebuah pertanyaan yang suka muter di kepala aja gitu. Iya, Emang apakah mistik, hantu dan lain sebagainya itu emang benar ada atau enggak ya? Nah, kita juga enggak menutup kemungkinan dong. Iya. Yang dimana jin itu juga ya kalau di menurut kita kan ya ada gitu. Iya emang ada. Ya terus ya yang kepercayaan kita atau kepercayaan di daerah kita lah yang marak di masyarakat kan tentang ya adanya ilmu-ilmu hitam tuh yang kayak santet, Iya, kayak pelet atau apa Sugihan, ya. sugihan. Nah, itu tuh apa ya, nggak bisa dibuktikan secara logika gitu, secara ilmiahnya tuh nggak ada gitu. Iya. Kan banyak tuh influencer-influencer yang kemarin yang nantangin para dukun santet di Indonesia, mana nih yang bisa nih gitu. Iya. Toh juga masih aman-aman aja kan Iya, influencernya. Gue Paling juga- diserang buzzer. Iya, bener. Gue juga nonton itu. Nah. Streamnya Bang Ferry, kalau misalnya kalian cari lagi ada deh. Itu sampai gue tungguin juga bareng gitu. Iya. Sampai jam 12 bakal dikasih hadiahnya, emang bener-bener terbilang wow gitu ya. Iya. Kan sampai diancam bakal muntah paku lah, apa-apalah Iya. itulah ya. Tapi ternyata kan masih baik-baik aja gitu. Iya. Berarti kan kalau emang itu ada, itu udah dibuktikan, tapi kan emang nggak ada. Iya, betul. Mana buktinya kalau emang ada gitu loh. Iya. Bahkan sampai ya stream selanjutnya malah dia banyak rezeki ya. Bahkan menggolong dana sampai 10 M. Siap. Iya. Gua respect banget Bang Fer. Mantap itu. Makasih banget. Gua juga jujur itu gak expect sih. Dan emang empati rakyat Indonesia tuh besar banget. Ya. Simpati. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin penampakan ya Pak, di salah satu kota lah, dulu tuh ada pernah kejadian kayak teror tentang kayak gitulah. Jadi terornya itu terjadi pas jam 4 pagi. Itu kalian cari di TikTok apa di YouTube, ada teror pocong jam 4 pagi itu. Jadi di salah satu perumahan di kota besar lah, Iya. itu pas jam 4 itu kayak ada yang ngetok-ngetok Bang. Entah itu gerbang, entah itu pintu. Pas dilihat di CCTV nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak cuma satu rumah doang yang kena teror itu, banyak gitu loh. Ya, gua nggak tahu gitu ya. Maksudnya dari penjelasan ilmiahnya juga, menurut gua nggak ada kan kalau kayak gitu itu. Apakah logika sama hal-hal seperti itu emang nggak nyambung aja Ya. aslinya gitu loh kita ya gitu. Aneh juga, gue juga pas ngeliat kayak, oh iya nih, pas gue kayak lihat rekaman CCTV, emang nggak ada, Emang nggak ada. gitu kan. Kok tapi keluar suara gitu loh, aneh. Ada sih. Tapi bisa nggak ya kalau kira-kira dianalogikan dengan logika ya, kita pakai nalar lagi bisa aja. Ini menurut gua ya, sorry kalau emang beda dengan di lapangannya, dengan kejadiannya itu beda ya. Gua ini kan karena gua berpendapat aja gitu ya, yang dimana itu tuh mungkin ada orang iseng yang naruh speaker kecil gitu. Nah, jadi nggak kelihatan di CCTV gitu ya? Iya. Iya, masuk sih, masuk akal. Terus kalau orang-orang ngerasa kayak, gue juga diketok-ketok, itu emang gara-gara dia panik attack aja nggak sih? Iya. Nah. Gara-gara gue denger cerita, misal lu nih, katanya jam 4 diketok-ketok. Nah, gue panik kan, kayak, kok ngeri juga ya. Ternyata gue malah karena kesuges ya mungkin ya. Karena kesuges, gue juga denger gitu. Iya. Padahal seenggaknya sebenarnya itu emang nggak ada. Iya betul. Bisa jadi kan? Iya. Perangan-anganan yang dibuat mereka sendiri gitu. Timbul dari pikiran sendiri gitu ya. Nah. Jadi seakan-akan mereka dengar gitu. Iya. Oh iya. Bisa jadi. Tapi iya, gue pernah juga waktu itu sih. Kan itu kan bisa aja gitu. Iya. Padahal yang dia alamin mungkin beda gitu.
Padahal emang pikiran dia sendiri aja gitu. Kan, kan pasti kalian juga sering kan kayak tiba-tiba dengar suara sesuatu apa gitu kan sering kan. Ya emang cara otak kita tuh kadang suka error gitu sebenarnya. Tuh. Nah di kosan kita juga sering. Tahu-tahu ada kucing nunggu. Ya, tadi nih. Kayak tadi kan, kayak Ciko tuh. Gitu. Kayak itu. Masih bisa dipikirkan dengan nalar. Nah, iya. Emang cukup apa ya? Agak tricky sih. Bahas juga paling ya ini cuma terangan-anganan aja gitu. Iya, ini asumsi kita aja. Betul. Dan kalau emang dipakai logika ya bisa aja. Oh iya benar juga ya gitu. Iya. Terus juga ngomongin kayak tadi yang santai gitu. Kalau emang ada kan berarti kan kita bisa apa ya, bisa kembangin lagi kan ilmu santet itu gitu buat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, kayak kita menyerang para sionis itu mungkin ya, terus para koruptor kan kita bisa nyerang langsung gitu loh. Iya. Kalau emang itu ada gitu, dan bisa jadi kemungkinan besar kan jadi senjata militer paling canggih nggak sih? negara lain juga nggak punya itu. Paling canggih gitu Nggak loh. bakal ada. Iya, kita nggak perlu kan beli jet tempur lah, tank lah, apalah. Ya kita pakai itu aja gitu, pakai ilmu santet aja. Orang suruh belajar semuanya. Para tentara-tentara itu buat mempertahankan negara. Keren tuh. Canggih gitu. Canggih. Dunia membuat physical tech kita magic damage. Guys. Magic damage. Menyentuh, membunuh tanpa menyentuh. Kan banyak tagline-nya itu. Kalian juga pasti pernah dengar kan? Iya, kalau ada. Kalau ada, balik lagi itu kata di sini kita. Sorry, ya nggak percaya dengan hal seperti itu. Ya kenapa nggak diperangan-angankan aja gitu? Iya. Jadiin itu tuh sebuah alat perlindungan atau penyerangan buat negara gitu. Iya ya. Kenapa ya? Gua bahas-bahas mistis-mistis kayak gini jadi kepikiran tentang kesurupan bang. Orang-orang kesurupan. Oh, Iya betul. Kesurupan yang kayak kerasukan, tahu-tahu gitu. Yang lucu aja gitu ya. Iya, iya. Itu Kan kayaknya gue juga mikir yang kesurupan itu dia lagi ngapain sih? Sorry banget kalau emang di sini kita juga nggak pernah ngerasain kesurupan. Kalian udah pernah belum? Ya gue sendiri gue belum. Nih, Bang. Pribadi gue sendiri. gua nyoba bang, ngelamun biar kesurupan, mikirin utang, mikirin cicilan, kan jadinya mikirin hidup gua gini-gini aja ya, malah gitu. Ya mungkin setannya insecure gitu ya. Ini mah ngalamin cicilan nih, mah males bang masukin. ngelamun mikir cicilan kan, aduh. Iya ya. Aduh, Ya apa ya, kesurupan tuh kan sebenarnya emang ya balik lagi cara otak kita yang bekerja kan, yaitu otak dimana alam bawah sadar kita kan sebenarnya. Iya. Tuh. Alam bawah sadar kita ya mungkin karena emang stres yang menumpuk atau ada pressure dari lain-lain lah. Dianya emang lagi ada tekanan banyak lah di pikirannya, terus ya dia tuh nggak bisa gimana mengekspresikan emosionalnya gitu. Melakukan. Jadi ya alam bawah sadar dia yang main gitu. Iya. Terus mungkin karena adanya ya dari film-film tadi dia yang otaknya yang masuk tuh cuma cara gambaran-gambaran kesurupan gitu. Jadi udah dia tinggal gitu aja gitu. Mungkin juga biar dia ingin meluapkan emosi dengan cara dia teriak biar dia nggak malu. Gue kesurupan aja nih, gitu kan? Biar orang-orang ngiranya kan gue kesurupan. Gue nggak malu. Pas gue ditanya, lu tadi kenapa? Gue nggak tahu, nggak sadar. Nah, kan bisa kan kayak gitu. Mungkin kalau ada kalian bisa kalian kalau misal nemu orang kesurupan ya ajakin berantem aja. Kan hal gue katanya kan kuat itu. Ajakin berantem aja. Gimana responnya? Tonjok gitu. Nah, gitu ya. gitu. Gak usah lah kasih kotoran atau apa. Iya. Ajakin berantem. Kan setan, lebih kuat kan harusnya. Udah. Harusnya kalau emang kesurupan, contoh nih ya di lingkungan kita ada satu orang di kesurupan. Coba kita liatin doang gitu kayak, udah kayak kita diem aja gitu kan. Bakal sadar sendiri apa enggak gitu loh. Masa ya kok gua nggak dianggap sih? Udahlah gua keluar aja. Malu. Masa ya gitu kan nggak mungkin kan? Malu terus pura-pura pingsan. Nah, gitu kan.
Nah itu makanya orang-orang yang mungkin kalian juga pernah gitu kayak ngerasa kesurupan bisa komen lah ya. Makanya orang-orang yang ditanya apa kalau habis kesurupan tuh yang dirasain apa tuh dia pasti nggak ngerasain apa-apa gitu kayak ya gua nggak sadar tadi ngapain gitu. Terus dia menggambarkan kalau dia kesurupan. Padahal kan emang dia tuh lagi nggak sadar. Alam bawah sadar dia yang bereaksi gitu. Itu sebenarnya. Iya betul, bisa juga sih emang. Bahkan gue dapet gambaran ya, misal kalau emang dia lagi kesurupan nih, dia ngelamun memikirkan di mana suasana dia tuh si orang ini misalnya gue lah, ini tuh tempatnya angker, terus memikirkan hal-hal yang emang itu serem dan di situ posisinya gue juga emang lagi banyak pressure, tekanan yang nggak bisa gue tanpa sadari gitu. Ya. Dan terus di situ gue kesubis di mana tuh di setiap sudut ruangan tuh kayak ada something lah yang gaib, misalnya kayak setan atau gimana kan langsung gue ngeliat gini ya. Gitu kan ya? Kayak ya bisa aja itu membuat itu. Iya. Karena emang bisa aja terjadi gitu kan. Iya, benar. Kehebatan otak itu emang sehebat itu gitu, ngebuat visualnya di mana orang nggak bisa ngeliat tapi kita yang bisa ngeliat sendiri, bahkan itu sampai kayak benar-benar nyata men. Tapi kan banyak ya pertanyaan tentang kayak kesurupan massal tuh. Iya. Kalau emang kesurupan emang gara-gara orangnya stres, terus kenapa kok bisa nyamber ke yang lain gitu? Itu pertanyaan juga sih ya. Iya. Banyak yang bertanya gitu kan. Iya, Kok pasti bisa jadi dari terus yang kebanyakan kena kesurupan massal cewek. Iya. Nah, Gitu kan. iya. Di pabrik, di sekolahan itu kebanyakan cewek aja gitu yang kena menurut gua itu. Itu kayaknya emang nggak menutup kemungkinan sih. Soalnya yang dimana ya kalian tahu sendiri kan, wanita juga pengguna perasa yang paling tinggi. Iya. Lebih memikirkan perasaan daripada logika. Iya, dibandingkan laki-laki yang menggunakan logika gitu kan. Dikit-dikit ya walaupun kayak misalnya dibentak atau nggak dibentak bahkan ya kayak lu pindah deh dari sini gini-gini, itu nanti dikit-dikit mental dong. Ya. Itu kan kayak Terus stres. terus sampai kayak ngerasanya lu tuh bayangin di posisi gua kayak gitu ya kita nggak bisa bayangin karena logikanya emang kalau misalnya itu emang salah ya udah salah gitu. Iya. Harus ngejadiin dia itu di posisi dia emang sakit apa enggak ya biasa aja gitu kalau kita laki-laki ya. Karena emang perasa perempuan tuh emang tinggi banget sih. Iya, lebih tinggi daripada logikanya lah. Iya. Tapi bang, masalah mistis nih ya. Iya. Gua dulu pernah gawe kerja kan. Di gua itu lembur di awal. Jadi masuk jam 7, kita lembur di awal itu kan masuk jam 6. Iya. Di yang namanya orang lembur kan nggak semuanya bagian itu kan lembur kan. Iya. Nah, kebetulan di bagian gua cuma ada 4 orang tuh dalam satu pabrik. Di jam 6 lebih dikit lah di atap ini ada kayak yang jalan gitu bang. Nah itu kan udah pada panik semua kan. Iya. Udah cerita udah nyebar. Suatu hari gue sama teman gue lagi istirahat makan, gue main di rumah teman gue yang kerja di situ tapi deket PT bang. Iya. Dia cerita dia yang lempar batu. Gimana coba? Ya, gue tahu cerita gitu kayak lah ternyata ini tersangka Setannya nih. ini orang-orang udah pada mikir kan bener di sini angker bu kan apa tuh ada yang lari ke atap. Pas gue dengar cerita gitu kan lu udah bikin takut banyak orang gitu. Iya. Jadi nyebar hoax. Dia mah ketawa-ketawa doang. Pas ya mungkin dia juga dengar cerita aja kan dari Iya. wih banyak yang ngomongin penampak apa ada kejadian ini. Ya dia mah ketawa gitu kan. Dan Padahal gua sendiri. dia mah gua gara-gara ya. Gitu. Iya. Bahkan ada hal konyolnya juga nih. Gua sempat diceritain temen gue juga gitu, yang dimana dalam artian tuh temen gue ini emang penjudi handal gitu ya.
kayak bisa yang di atap-atap gitulah ada yang jalan atau enggak batu ngegelinding gitu di atapnya. Sampai nanyain gini ke temen gue nanyain ke gue, ini apa nih, orang-orang pada takut kan. Dia orang-orang pada takut karena dia ya itu rasanya creepy banget sih. Emang di mana jam 12 sampai 11 malam gitu kan. Dia bilang gini, ini jam berapa Bre? 11.38. Dia langsung apa tujuannya? Dia langsung masang tuh nomor itu, nomor si jam gitu. Togel. Dia nggak takut, tapi malah dia langsung masang. Emang benar-benar otak-otaknya. Mungkin kalau emang seperti itu, coba komen aja. Pola pikir. Bisa tembus berapa angka kalau emang benar gitu ya. Iya. Yang tadi yang apa tentang kesurupan massal itu ya. Itu kan ada juga kan itu penelitiannya, ternyata emang kesurupan massal itu emang gara-gara tadi yang satu tadi yang gara-gara apa stres yang terlalu banyak, terus tekanan yang banyak gitu kan, terus sehingga apa ya energinya tuh menyebar ke orang-orang situ gitu, menyebar di orang-orang situ sehingga mereka juga ikut-ikut apa ya ikut-ikut alam bawah sadar dia juga main gitu karena panik itu ya, iya, panik karena panik attack dia itu gitu karena wah ada yang kesurupan gimana nih takut kena gitu karena nggak sadar gitu ya karena gimana nih udah takut banget terus ya kaget ya udah langsung jadi kesurupan massal dan akhirnya ya nyebar ke kemana-mana gitu. I see. Bahkan kita juga nggak menutup kemungkinan ya, yang dimana kalian percaya nggak sih yang kesurupan juga ada yang habis nebang pohon gitu. Ya, banyak. Habis itu setelah dia nebang pohon gede itu kan dia sakit gini satu kan bener. Nah, ada penunggunya. Ada penunggunya. Nah itu kayaknya masih bisa diinin logika nggak sih, Bre? Apa ya, logika mistik itu lebih ke peninggalan nenek-nenek kita nggak sih? Iya, gitu kayak contoh nih di mana-mana kan kayak pohon gede itu kan jangan main di sana. Iya. Di sana ada penunggunya gini. Padahal di pohon beringin itu kan menyimpan oksigen kan. Iya. Sampai gue itu kemarin lihat di platform media sosial kayak apa namanya pohon mau ditebang bang, dia keluar air. Orang nggak pada mungkin nggak pada tahu gitu ya. Kayak pohon ajaib baru mau ditebang udah keluar air. Gitu. Nangis apa gimana gitu kan, apa penunggunya marah tapi kan emang fungsi pohon kan itu gitu loh, menyimpan air ya. Cadangan airnya emang begitu banyak, bahkan emang pohonnya itu besar itu ya cadangan lebih banyak. Iya, itu. Nah balik lagi ke peninggalan nenek dulu kita itu kayak menurut gua kita itu dulu ngeyel kayaknya, kayak lebih percaya akan hal-hal gaib daripada tentang hal-hal kayak gitu. Jadi kita itu lebih masuknya ke hal gaib. Kita mau dikasih tahu tentang kebenarannya kayak gimana, kayaknya nggak bakal masuk. Giliran kita dikasih hal-hal yang kayak gitu, menurut kita serem, baru tuh pada nurut. Menurut gua gitu sih. Turun temurun, sampailah ke kita. Gitu. Emang udah diajarkannya dengan hal-hal gaib gitu. Karena kan ceritanya tuh kan ya contoh kayak tadi ya pohon beringin itu ya, pohon yang gede gitu kan, emang anak-anak kecil biar nggak main di situ kan, biar nggak rusak pohon itu gitu. Nah kalau kita ngasih tahu wah pohon tuh menyimpan cadangan air banyak, terus akarnya gini nggak bakal nyampe lah, nggak bakal masuk gitu, nggak bakal masuk gitu kan ya, karena emang masih kecil gitu, makanya dikasihnya itu tadi logika itu tadi. Tapi yang disayangkan kenapa dibawa sampai dia dewasa gitu, itu yang disayangkan. Jadi udah nggak pakai nalar lagi gitu, bahkan ya logika pun bisa berbuat apa gitu kan. Ya balik ke ininya ya,
pas kesurupan pas waktu nebang pohon itu, coba kita ambil kasus aja deh yang saking yang nebang pohon banyak gitu, Iya. sampai penggundulan hutan sebesar itu, dimana yang dari 100% cuma sisa ya belasan persen, yang Iya. dimana kan yang kepotong itu bisa 82%. Iya. Kenapa di situ nggak kesurupan Iya benar. massal gitu ya? Kalau katanya emang pohon gak ada penunggunya, terus kalau kita nebang penunggunya marah gitu ya, bikin Iya. kita sakit, bikin kita kesurupan. Kenapa yang ratusan pohon dibalak semuanya itu? Iya. Kenapa nggak setan-setannya tuh marah gitu ke Iya. orang-orang itu gitu? Enggak kan Iya, nyatanya? enggak. Bahkan mau bilang, bang itu kan menggunakan mesin ya, kan mesin pemotong itu entah kayak bulldozer atau dan lain sebagainya itu kan ya penggeraknya kan masih tetap Manusia. gitu kan. Iya. Kenapa nggak kesurupan gitu? Apakah logika dari hal-hal mistik itu tadi, makhluk goib itu tadi nggak nyampe gitu, yang ditakut-takutin itu malah mesin-mesinnya. Iya. Wah ini yang jahat nih mesinnya nih, Iya. wah kita serang mesinnya aja, masa gitu? Bodoh dong dari mereka. Ya itulah Kocak juga ya. logika mistik. Masa padahal yang ditebang juga menurut gua di daerah perbukitan yang jarang dijangkau oleh manusia gitu. Betul. Malah katanya kan hal-hal kayak gitu kan banyak yang bisa dijangkau manusia itu kan. Iya, betul. Kenapa kok pas pohon-pohon itu ditebang, tempat mereka diganggu, kok mereka kayak diem aja gitu. Iya. Malah hewan-hewan yang malah ini kan, bukan malah setan-setannya gitu. Iya, malah hewan yang kasihan, Nah. rumah-rumahnya diambil. Itu sih kayak nggak masuk akal ya menurut gua ya. Iya. Menurut gua ini mah Ya menurut kita aja. Ya menurut kita penalaran yang kita ambil tuh ya gitu. Iya. Kenapa nggak kesurupan gitu orang-orang yang nebang pohon sebegitu banyaknya gitu. Iya. Bahkan nggak cuma satu daerah ya Bre ya. Iya. Banyak. Wah, panjang gitu sih. Bahkan sampai yang dimana mungkin diambil, wah ngamuk sampai ngebuat dia mereka banjir. Iya. Itu mungkin ya penalaran aja lah. Ya kalau banjir kan ya nggak menutup kemungkinan dong, emang ditebang nggak bisa menampung air yang Yang hujan. curah Iya. hujannya itu tinggi Iya. gitu. Udah banjir ke pemukiman. longsor kan. Nah, Jadi tanah itu mau kemana gitu kan, nggak ada yang Iya. nahan Iya, kalau betul. ditebangin. Kalau kalian masih nganggap itu ya ngambilnya dari situ setan-setan pada ngamuk, ya logikain aja gitu. Iya. Curah hujan yang besar, pohon itu kan buat penampung atau penyekat gitulah iya. harusnya. Biar meminimalisir kan banjir itu. Soalnya apa ya? Yang gue baca ya buku Madilog gitu ya. Iya betul. Materialisme, dialektika dan logika gitu. Ya hal gue itu nggak bisa masuk ke 3 poin itu gitu. Iya betul. Kalau kita mau menyimpulkan suatu hal kan pasti harus ada 3 ini nih. Materialisme yaitu ya ada wujudnya gitu, ada Iya. objeknya. Terus dialektika dia bekerja gitu, dia bergerak atau apa gitu. Terus logikanya ya gimana cara dia bergerak gitu. Kayak contoh, misal lu nggak tahu ada gitar tuh, adanya gitar tuh kan, gua kasih tahu misalnya ada yang namanya alat musik gitar gitu. Iya. Itu tuh bisa dimainin, bisa gini. Nah kan objeknya ada, Iya. terus cara kerjanya dia bisa bunyi. Iya betul. Terus cara agar bunyi kan dimainin, dipetik Iya, kan. iya. Nah 3 itu kan ada, makanya wujudnya ada gitu. Iya betul. Ya kalau hal goib tuh mau mau dimasukin 3 ini tuh nggak bisa gitu loh. Gua mah kalau dibilang takut penampakan mah lebih takut lihat orang sholat di masjid yang gerakannya cepat. Gua yang pakai mukena tuh Ya. yang gerakannya cepet. Waduh. Itu mah gua takut banget itu kalau melihat kayak gitu. Ya ibadahnya aneh-aneh. Malah lebih takut asli gua. Itu kalau bisa kalian kasih tahu ya, itu apa sih, atas dasar apa sih? Itu kayak balik lagi ya, kita di sini
dalam keyakinan dan kepercayaan kami kan Islam ya. Nah, di mana kan ada alirannya NU, Muhammadiyah, LDI, bahkan ya gue sendiri kan NU, Nahdlatul Ulama. Di tata cara ibadah gua, sholat itu tuh nggak ada yang cepet-cepet gitu. Ini bisa kalian komen aja, kita saling ngulik bareng aja ya Bro ya. Itu aliran mana gitu. Mungkin ada aliran tersendiri mungkin. Gue nggak bisa bilang itu sesat karena kita belum tahu gitu. Tapi dalam artian ya mungkin itu sesat ya Juri. Saya sorry gue bilang kayak gini. Kurang tahu sih Kurang tahu. Iya, karena emang belum ada datanya dan itu masih katanya dan nyatanya kan kita juga belum tahu aliran itu apa gitu. Dan apa gitu. Agama nih jadi Cukup panjang nih ya. cukup panjang sih. Mungkin kayaknya cukup kali ya, Bro. Ya. Cukup karena ini sangat riskan banget ya kalau dibahas dengan yang berbau hal mistik gitu kan. Ya kalau ada yang nggak terima atau bisa menyanggah dengan obrolan kami tadi, ya komen aja gitu. Kita bisa saling discuss juga bareng di IG, DM aja editor, tolong taruh aja ini IG dari perorangannya. Ya kalau kalian sependapat ataupun beda pendapat ya kalian bisa komen gitu dengan argumentasi kalian yang cukup kuat, kan kita bisa bahas lagi kok untuk episode selanjutnya, bisa jadi Bakal ada part-part selanjutnya nih kayak gitu kan. Betul. kalau seru. Ya, Mungkin Cukup kali ya. cukup ya closing. Aduh, ya sorry banget kalau misalnya ada perkataan atau kalimat yang menyinggung kalian. Disclaimer, kita tidak ada penyinggungan dari pihak manapun, dan karena ini dari hal-hal yang kita bicarakan di kepala kita ya selalu lewat saja gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Oke, thank you for watching. Bye bye.